Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok O4 yang beranggotakan. Saya Febri Nurubedillah. Saya Muhammad Rizky Akbar. Saya Askar Broho. Saya Ariski Firmansyah. Saya Aprilian Santoso. Selamat menyaksikan video kami. Ini Mbak, kami mau wawancara terkait dengan peternak Bapak. Ini untuk pertanyaan yang pertama, ini siapa nama lengkap Bapak? Nama saya Wagiman, orang-orang memanggil saya Pak Man biasanya. Oke Pak. Untuk yang selanjutnya, berapa usia Bapak dan apa latar belakang pendidikan terakhir yang ditempuh Bapak? Umur saya saat ini sudah 60 tahun. Untuk pendidikan terakhir saya dari SMA. Oh, dari SMA Pak? Iya. Mungkin dari keluarga Bapak itu ada yang enggak, Mas Cak, belajarnya dari SMA Pak, langsung merintis itu? Enggak juga. Sebelumnya kan saya kerja di bangunan. Sebelum di bangunan saya merantau di Jakarta, kerja di pabrik, terus kemudian pindah ke sini. Di sini kerja bangunan. Nah, setelah kerja bangunan 2015 baru saya pulang merintis usaha ini. Oh, merintis usaha ini. Untuk pertanyaan yang ketiga, sejak kapan Bapak mulai menjalankan usaha ternak ayam petelur ini? Ya, dari tepatnya bulan Juli tahun 2015. Berarti udah 10 10 tahunan. Iya. Lama berarti. Dulu awalnya kandangnya udah besar kayak gini? Enggak, ini kan bertahap. Karena kita modalnya terbatas, jadi pembangunannya juga bertahap, terus populasinya juga bertahap. Oh iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa alasan Bapak memilih usaha ini sebagai kegiatan utama? Kalau menurut saya, kalau usaha ayam telur ini kan pemasarannya lebih mudah, karena pemakainya lebih banyak, terutama ya semua tetangga-tetangga, ya yang tidak semua, mayoritas tetangga itu juga memakai gitu. Berarti ketimbang ayam pedaging lebih perawatannya lebih mudah ayam telur atau ayam daging itu? Kalau menurut saya iya, kalau menurut saya nih ya, karena saya berkecimpung di ayam telur ini, kayaknya perawatannya lebih mudah. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak belajar atau memperoleh keterampilan dalam beternak ayam telur? Awal mulanya saya cuma dari buku-buku, baca-baca gitu, cari sedikit ilmu dari buku. Sebelum usaha itu saya rajin buka-buka masalah peternakan itu. Tapi entah kenapa saya itu kok tertarik di ayam telur ini. Nah, setelah saya sudah tahu sedikit banyak tentang ilmu ayam telur ini, kemudian saya sebelum memulai usaha tanya-tanya ke pengusaha ayam telur ini yang sudah jalan. Untuk saya ingin bertanya, berapa jumlah ayam di sini yang dipelihara? Untuk sekitar 2.400 ya. Terus ada DOC yang di sana itu 700 ekor. Terus selanjutnya ini kalau boleh tahu ya Pak, ini lokasi untuk menjalankan peternakannya di mana, dan kalau boleh tahu ini berapa luas lahan peternakannya berapa? Ya, ini kebetulan usahanya di belakang rumah ya. Terus luas kandang ini, satu kandang ukurannya 10 kali 11,5. Jadi ini kan ada 3 kandang. 10 kali 11,5, kalau yang di dalam itu 10 kali 10. Dan tempat diusi sama tempat makan itu. Nah, selanjutnya seperti apa model kandang yang digunakan dan berapa kapasitas kandang ini? Yang digunakan adalah sistem close, terus kandangnya kandang baterai. Dan apa tadi yang terakhir? Kapasitasnya itu sekitar 2.800 ini kalau penuh. Lalu bagaimana sistem pemberian pakan dan air minum untuk ternak di sini Pak? Apakah Kalau manual atau pakan masih manual ya, jadi sehari 2 kali ngasih pakan, pagi sama sore. Kalau untuk minum saya menggunakan nipple, jadi udah otomatis gitu. Jadi tinggal ngecek barangkali ada yang tersumbat gitu, nggak ngalir aja. sering dicek berarti ya Pak? Ya. Yang selanjutnya jenis pakan apa yang diberikan dan dari mana biasanya Bapak membeli pakan tersebut? Kalau untuk pakan yang produksi itu campurannya itu ya ada bekatul, ada jagung, kemudian ada konsentrat, terus ada tambahan suplemen seperti premix dan mineral serta grit ya. Terus kami memperoleh dari PS, dari toko penjual pakan itu. Saya disuplai seminggu sekali. Apa saja langkah yang dilakukan peternak untuk menjaga kesehatan ayam? Mungkin kayak ada vaksinasi atau sanitasi kandang? Ya, kalau vaksinasi memang ya ada, tapi saya vaksinasi biasanya kalau masih DOC di bawah itu. Terus untuk menjaga kesehatan itu juga saya suka melakukan pembersihan seperti itu ya, kotoran-kotoran badang-badang itu. Nanti kalau setelah bersih baru ada sanitasi seperti dikompres ya, pakai desinfektan itu. Untuk selanjutnya, pernahkah Bapak menghadapi masalah kesehatan pada ayam? Jika iya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya tentu kalau usaha ini tentu ayam sakit itu hal yang biasa gitu ya, sudah pasti terjadi. Terus kami mengatasinya juga sebelum pemberian obat itu biasanya kita lihat dulu gejalanya, terus dari segi kotorannya gitu, baru kita menentukan oh ini kurang lebih sakit ini, jadi harus dikasih obat ini gitu. Untuk selanjutnya ini, berapa rata-rata jumlah telur yang dihasilkan untuk setiap harinya? Atau mungkin setiap bulannya? Ini yang saya ketahui biasanya saya ngitung tiap hari. Setiap hari itu saya memperoleh 100 sampai 120 kilo untuk sekitar 2.400 ekor ini. Per harinya itu segitu. Selanjutnya ini bagaimana perizinan usaha peternak ayam petelur Bapak ini? Mungkin ada izin dari Ya alhamdulillah saya
punya perizinan dari dinas juga, bahkan saya sudah mempunyai izin dari Kementan Pusat. Terus untuk tetangga ya alhamdulillah tetangga nggak ada komplain gitu tentang usaha ini. Pertanyaan yang selanjutnya, berapa estimasi modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha peternakan ayam petelur ini? Waktu mulai usaha ini saya kebetulan punya tabungan sekitar 60 juta. Kemudian saya belikan DOC sama buat membangun kandang itu, sampai buat pembiayaan sampai produksi. Tapi alhamdulillah saya ingat saya itu waktu itu masih ada tersisa. Kemudian saya belikan lagi DOC lagi untuk mengembangkan usaha ini. Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak mencatat dan mengatur keuangan usaha peternakannya, Pak? Waduh, kalau soal itu nggak ada catatan secara khusus itu ya. Jadi kita cuman ya usaha-usaha orang kampung. Jadi kita gampangnya aja setiap hari produksinya hasilnya berapa, terus dikurangi biayanya itu aja. Gitu. Kalau lebih banyak pemasukan berarti kan otomatis ada untungnya gitu aja. Kalau secara khusus nggak ada. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Berapa harga jual telur dan harga jual ayam afkir yang Bapak jual? Kalau untuk jual harga telur hari ini saya menjual ke pengecer itu satu kotak itu kan isi 10 kilo ya, itu 225 atau 22.500 per kilo ya. Terus untuk ayam akhir sekarang juga karena telur lagi murah ya, otomatis ayam akhir murah sekitar 25-26 per ekor atau 16.000 per kilo. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Berapa biaya pembayaran pajak bangunan di peternakan? Pastinya Kalau pajak bangunan ini kan jadi satu sama rumah. Jadi untuk per tahun itu sekitar 150. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa ada penerima selain telur di peternakan ayam petelur ini? Maksudnya pemasukan. Ya mungkin dari limbah ini ya, dari kotoran ini biasanya ada yang nyari langsung diambil, nanti biasanya orang itu ngasih ke saya per karungnya, tapi ya macam-macam, ada yang 2.500, ada yang 3.000, kadang-kadang ada yang 3,5 per karungnya. Iya. Itu biasanya diambil berapa kali? Biasanya 6 bulan sampai 7 bulanan lah gitu. Kadang-kadang sampai 1 tahun baru diambil. Enggak tentu, tinggal ada yang nyarinya kapan gitu. Tapi yang minimal tuh ya 6 bulan 5 bulan itu minimal. Soalnya untuk menjaga ayam biar nggak gampang stres. Cukup Pak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan yang selanjutnya Mas. Berapa estimasi modal awal yang dibutuhkan oleh Mas? Untuk modal awalnya di sini 400 juta. Oh, 400 juta. Itu sudah mencakup semuanya Mas? Apa Mas? Satu kandang. Oh, satu kandang gratis. Untuk yang selanjutnya bagaimana cara untuk mengatur keuangan pada pertanian Masnya? Untuk mengaturnya Mengaturnya maksudnya untuk penjualannya, untuk pembelian, pemasukan, pengeluaran gitu lah Mas itu. manual apa pakai komputer gitu? Oh ya, manual apa pakai komputer? Di sini manual sama komputer. Oh, manual. Petugasnya ada sendiri. Kayak penjualan dulu, penjualan kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mengatur berapa pajak bumi untuk pembangunan ini? Ini pajak tanah dan bangunan. Iya. Sekitar 500 ribuan per tahunnya. Oh, 500 ribuan. Ini sendiri-sendiri atau udah sama semuanya Mas? Oh, semua. Untuk yang selanjutnya berapa harga telur dan harga ayam akhir? Untuk harga telur sekarang 24.200, kalau untuk harga akhirnya 20.000. Oh, 20. Untuk yang terakhir Mas, berapa produksi telur per hari? Untuk produksi telur per harinya itu 550 kilo per hari. Di lokasi mana peternakan ini dijalankan dan luas lahan yang digunakan berapa? Untuk lokasinya di Desa Telpung, untuk luas yang digunakan ini panjangnya 50 meter, lebarnya 20 meter. Ini selanjutnya seperti apa model kandang Mas yang digunakan ini? Ini semi ya? Untuk kerja. Selanjutnya untuk kapasitasnya, oh sudah. Terus selanjutnya bagaimana sistem pemberian pakan dan minumnya? Otomatis itu Untuk pemberian pakan dan minumnya ini manual. secara manual. Selanjutnya untuk jenis pakan yang diberikan oleh Masnya ini pakan jenis apa? Ini campuran. Campur, juga campur, kacang sama cetak. Selanjutnya berapa telur yang dihasilkan per bulannya Mas? Kalau di sini per harinya dapat 550 kilo. 550 kilo. Selanjutnya untuk bagaimana perizinan usaha peternak Mas? Sebenarnya ini saya kurang paham. Selanjutnya apakah peternakan Masnya ini bergabung dengan mitra lain? Enggak, mandiri. Baik, sebelumnya di sini terima kasih sudah mengizinkan kami dan bersedia untuk diwawancarai. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama Masnya siapa? Nama panjang kayaknya. Ya. Nama panjang, panggung bagus, apa bagus sih? Dipanggilnya apa Mas? Bagus. Oh ya. Lalu usianya kalau boleh tahu berapa? Untuk usia 24 tahun. Baik Mas. Lalu latar belakang pendidikannya apa ya Mas? SMK. SMK peternakan. SMK peternakan. Lalu boleh tahu sejak kapan berdirinya peternakan ini? Untuk berdirinya peternakan ini sejak 2017. Kalau Masnya juga berarti otomatis untuk peternak mulai dari 2017. Saya dari 2000, saya 4 tahun di sini. Oh. Lalu alasan Masnya memilih usaha ini sebagai kegiatan utama apa? Ini ya karena dulunya jurusan peternakan ini. Lalu saat ini ada berapa ayam telur yang dipelihara? Untuk sekarang 9.500 ekor.